Halo pemirsa, senang sekali kita bertemu kembali di program super spesial kali ini dari Simpo TV, yakni tentang sidang tahunan MPR, DPR, DPD RI Republik Indonesia 2025. Dan pemirsa, sama-sama kita menyaksikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua MPR dan juga Ketua DPR ini telah memberikan sejumlah pidato yang hari ini sudah berjalan dengan hikmat, dan untuk itu kita akan membahasnya lebih mendalam lagi bersama dengan Kang Ujang Komarudin, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresiden. Halo Kang Ujang, apa kabar? Halo Mbak Dewi, Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya Bang ya. Hari ini sudah berjalan kemana-mana nih ya Bang ya, untuk menginformasikan bagaimana nih Bang untuk tanggapan dari sidang tahunan yang sudah tadi berjalan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua MPR dan juga Ketua DPR Bang. Ya Alhamdulillah Mbak Dewi ya, seluruh pemirsa di Indonesia ada banyak hal yang bisa kita dalami dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis, ya, kebijakan-kebijakan spesial khusus untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi program-program yang memang menjadi janji kampanye dari Bapak Presiden. Ini paling tidak ya ada program unggulan, ya, program prioritas yang sudah dieksekusi, sudah diimplementasikan oleh Bapak Presiden, seperti makan bergizi gratis, itu luar biasa ya. Banyak negara yang sudah sukses, sudah berhasil menjadikan makan bergizi itu menjadi program yang nasional, dan itu memang tadi ya memberikan derajat ya kepada anak-anak ya di negaranya masing-masing. Dan kesuksesan itu juga bisa dilakukan oleh kita. Dan kita ini adalah bangsa besar yang katakanlah Bapak Presiden selalu mengatakan masih banyak kemiskinan, ya, masih banyak yang tertinggal. Ini Bapak Presiden ingin mengangkat derajat rakyat Indonesia dengan program-program yang ada. Nah, kalau kita bicara MBG, makan bergizi gratis, maka apa? Anak-anak didik kita itu kan akan sehat, lalu pikirannya akan cemerlang, lalu kita akan menghadirkan anak-anak yang berkualitas. Mbak Dewi, saya boleh cerita ya. Saya itu dulu anak petani, anak kampung, anak miskin gitu. Makanya badan saya ini agak kecil gitu. Kenapa? Karena dulu tidak diberi makan bergizi gratis. Nah, anak-anak di masa Bapak Presiden ya, itu luar biasa. Bapak Presiden peduli, diberikan makanan yang bergizi, dan itu akan tumbuh kembangnya akan luar biasa ke depan. Sehingga apa? Sehingga anak kita ke depan itu betul-betul menjadi anak yang bisa diandalkan, bisa bersaing, berkualitas, dan memiliki daya intelektualitas tinggi. Sehingga apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden Indonesia Emas ya 2045 itu bisa terjadi. Nah, jangan kayak saya lagi, jadi kecil tumbuhnya gitu ya. Jadi belajar gitu jadi ya. Jadi anak-anak kita, anak-anak bangsa kita yang sekarang diberi katakanlah makan bergizi gratis, itu betul-betul tadi lebih baik dari kita lah, lebih bagus kualitasnya, lebih bergizi makannya, lebih nanti semuanya lebih-lebih lah, sehingga MBG ini menjadi sebuah transformasi kebudayaan ya yang akan melahirkan generasi emas 2045. Benar sekali Kang Ujang, dan berbeda sekali ya untuk sidang tahunan tahun 2025 ini dari sebelumnya. Mungkin memang masih dalam masa jabatan Joko Widodo, Presiden ke-7, dan kita melihat bahwa ini merupakan awal dari Presiden Prabowo Subianto yang untuk memberikan sidang tahunan MPR, DPR dan juga DPD. Bang, ada yang berbeda tadi. Cuplikan tayangan dari capaian Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya soal MBG, tapi banyak sekali sekolah rakyat yang sangat banyak sekali diterima ataupun dirasakan oleh masyarakat dari manfaat dari sekolah rakyat, dan tak hanya itu, cek kesehatan gratis. Untuk tanggapan Abang sendiri seperti apa? Dalam program ini nantinya akan berjalan, kita melihat bahwa ini masih di 300 hari atau 299 hari dalam pekerjaan Presiden Prabowo Subianto. Nah, kalau kita hitung dalam sekitar hampir 10 bulan lebih tepatnya Bang, seperti apa? Ya Mbak Dewi, kami mengawal ya apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden, terutama sekolah rakyat yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi, termasuk sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, ini sebenarnya program yang luar biasa bagus ya. Kenapa Mbak? Ini targetnya adalah keluarga miskin dan miskin ekstrim. Bayangkan, anak-anak kita di seluruh Indonesia di pelosok-pelosok itu yang tidak tersentuh oleh pendidikan diangkat derajatnya oleh negara, oleh Bapak Presiden, agar memang mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sehingga memang pendidikan itu berkeadilan. Jadi bukan hanya orang-orang yang kaya kelas menengah saja yang mendapatkan pendidikan, tetapi yang tadi yang miskin dan miskin ekstrim itu
diasramakan sekolahnya. Jadi SD, SMP, SMA itu diasramakan, dapat komputer, dapat baju, Fasilitas dapat yang seragam, layak gitu ya. kasurnya sendiri-sendiri, fasilitasnya juga lengkap. Ini kan menjadi apa? Menjadi transformasi tadi ya pendidikan yang dimana anak-anak kita yang miskin di seluruh Indonesia yang tidak punya akses ke pendidikan itu betul-betul kita berikan. Itu punya hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas. Oleh karena itu Bapak Presiden paham betul bahwa untuk meningkatkan derajat bangsa ini adalah dengan melalui pendidikan. Dan pendidikan harus berkeadilan, pendidikan harus merata, maka keluarga anak-anak miskin tadi yang katakanlah miskin ekstrim ya disekolahkan agar memang nanti mereka punya kualitas yang baik. Nah, jangan lupa juga Mbak Dewi, keluarganya itu nanti akan direnovasi rumahnya. Lalu juga mereka juga dari keluarga-keluarga yang sekolah itu, yang miskin-miskin ekstrim itu juga diberikan pelatihan-pelatihan wirausaha. Nah, ini menjadi penting sehingga mereka ketika anaknya masuk sekolah rakyat, lalu keluarganya dibina, rumahnya direnovasi, maka ini tidak akan terjadi lagi kemiskinan yang absolut itu. Hilang kemiskinan itu. Makanya Pak Presiden mengatakan tadi gitu ya, ya bisa miskin 0% dalam waktu 2026 dalam waktu ya sesingkat-singkatnya bila perlu begitu. Itu optimis sekali ya. Karena kami yakin ya bahwa tadi kita punya sumber daya yang baik ya. Lalu juga kita punya sumber daya alam juga yang banyak ya untuk bisa memastikan anak-anak kita bisa sekolah dengan layak dan berkualitas. Baik, tadi saya menyaksikan dan kita mungkin sama-sama menyaksikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memiliki banyak banget prioritas untuk dilakukan di masa penjabatannya, baik itu program makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat, sekolah unggulan gitu, dan itu merupakan gratis juga. Dan ada juga Danantara yang saat ini sudah berkolaborasi dengan BUMN terkait gitu ya Bang ya, banyak sekali investasi ataupun kenaikan dari signifikan ekonomi. Dan ada tadi yang saya soroti bahwa Presiden ini akan memperkuat pertahanan di segala bidang, baik itu bidang ekonomi. Seperti apa nantinya Bang? Ya, bangsa ini kan harus kita akui ya, harus menjalani atau mengalami lompatan-lompatan ke depan. Dan transformasi ini harus bergerak di semua bidang. Tadi ada bidang kesehatan, cek kesehatan gratis, ada bidang ekonomi, ada koperasi desa dan kelurahan, ada bidang pendidikan, ada sekolah rakyat, ya, termasuk juga ada sekolah Garuda. Nah, oleh karena itu kami meyakini ya tadi kalau Pak Presiden menginginkan tadi ada perubahan-perubahan yang signifikan untuk bangsa ini, maka semua bidang itu harus diperbaiki termasuk dalam konteks pertahanan itu. Jadi kami yakin kalau semua kita perbaiki, kita sisir masalah-masalahnya apa ya, kita berikan solusi, kita perbaiki bersama, maka ya hal yang tidak mungkin bahwa kita akan mengalami lompatan-lompatan perbaikan bagi bangsa ini. Dan kami yakin ya dengan struktur APBN yang katakanlah ya akan dibahas nanti ini oleh Bapak Presiden, kita akan mampu tadi ya kita mengalami perbaikan-perbaikan di segala bidang. Jadi ekonomi kita juga insya Allah akan tumbuh ya dengan kuat, dengan sehat di tengah perang global. Di tengah defisit anggaran luar negeri ya, katakanlah negara-negara lain itu udah kolab ya, kita masih optimis dalam konteks pertumbuhan 5,12% itu. Artinya kami yang percaya, BPS kami yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden sudah on the track dan itu kita akan jalani bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Maka Mbak Dewi, kami minta dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk tadi ya bersama-sama kita membangun bangsa. Nah gitu Pak, jika tadi di tayangan cuplikan dari capaian Presiden Prabowo Subianto itu sudah dirasakan banyak sekali masyarakat atas manfaat yang mereka terima. Dan namun seperti apa sih Pak, berapa banyak anggota ini yang mengaku bangga dengan capaian kinerja pemerintah yang kurang mungkin dari 300 hari ini, dan sudah seberapa efektif dari program ini yang sudah berjalan di tengah masyarakat? Ya kalau kita lihat penerima manfaat ya, MBG Bapak Presiden sudah mengatakan 20 juta ya kan, itu luar biasa. Artinya ini angka yang fantastis ya. Yang dulu sebenarnya targetnya dari BGN itu di Desember 2025 itu 15 juta. Pak Presiden sudah mengatakan melebihi target 20 juta. Artinya ke depan 2026 itu terus sampai katakanlah 4 tahun ke depan, bahwa ini akan terus bertambah
Dan ini juga akan membuat anak-anak kita tadi sehat dan berkualitas. Lalu kalau kita lihat cek kesehatan gratis itu sudah 18 juta ya. Ini luar biasa juga. Ini bahwa ini juga program yang penerima manfaatnya terbesar di bidang kesehatan. Jadi MBG juga terbesar, nanti akan menyasar 82,9 juta anak-anak kita termasuk ibu hamil dan menyusui ya. Di saat yang sama kita tadi bahwa terus mengalami transformasi perbaikan sehingga apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden tadi untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kebodohan, termasuk ingin menumbuhkan ekonomi ya secara signifikan ke depan, itu insya Allah bisa terjadi, Mbak Dewi. Kami tetap optimis, Mbak Dewi. Kami yakin di bawah Bapak Presiden, kepemimpinan beliau ya, bahwa kita akan mengalami perbaikan-perbaikan dalam konteks bernegara, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Benar sekali. Kalau kita melihat bahwa nanti akan disampaikan pidato terkait RAPBN 2026, dan apakah ada resiko ataupun apakah ada hambatan selama ini dalam masa penjabatan Presiden Prabowo Subianto terkait untuk 5 prioritas yang saat ini sedang digenjot untuk digenjatkan untuk dapat dirasakan oleh masyarakat lebih tepatnya, Pak. Ada hambatan nggak sih untuk hal itu, Kang Ujang? Kami kemarin rapat ya, kantor kami, kantor komunikasi kepresidenan dengan Kementerian Keuangan bersama pemimpin redaksi itu. Nah, ini biasanya rapat tahunan menjelang pidato Presiden tanggal 15 gitu. Nah, Ibu Menteri menjelaskan ya dengan detail gitu bahwa cukup optimis dalam konteks anggaran 2026 bahwa APBN kita cukup optimis untuk menopang semua program-program prioritas Bapak Presiden. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah galau ya, semuanya akan dilakukan dengan perbaikan-perbaikan dan termasuk tadi memastikan bahwa struktur APBN kita sehat dan di saat yang sama juga program-program Bapak Presiden itu bisa dieksekusi dengan baik. Jadi insya Allah karena ini menjadi amanah ya dari janji kampanye, amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, amanah undang-undang, ya kita lakukan tadi apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden akan kita eksekusi 2026, bahkan ya 2027, 2028, 2029 begitu. Kita berharap bahwa ini tidak hanya putus di sini, tapi rantai ini terus berlanjut dengan pemerintahan selanjutnya lebih tepatnya ya Pak ya, untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kalau kita menyaksikan sama-sama, apakah selain dari kendala yang mungkin akan ikut dari kolaborasi, kita melihat secara optimis memang, tapi apakah ada secara pesimis yang mungkin akan anggaran yang akan nanti kita hadapi ke depan terkait defisit yang targetnya cukup lumayan fantastis dari 5,2 ya seperti itu. Ya kalau kita baca ya dari struktur APBN kita yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden, kami tetap bahwa memang ada tantangan-tantangan ya. Tantangan ya tadi rejim global, perang gitu ya, tantangan-tantangan perang tarif gitu ya, itu juga menjadi tantangan bagi kita semua. Tetapi hari ini kita melihat bahwa dengan ekonomi sudah tumbuh 5,12%, itu menjadi langkah awal yang baik ya untuk memastikan bahwa struktur APBN kita 2026 itu betul-betul sehat dan betul-betul tadi bisa menopang apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden. Kami yakin Mbak Dewi ya, karena apa? Karena tadi lapangan kerja sudah terbuka ya, 1,2 juta gitu kan. Terkait juga MBG dan juga SPPG yang saat ini mungkin akan ditambah gitu ya. Ya, lalu juga jangan lupa juga koperasi desa dan kelurahan, itu juga akan terus berjalan, bergerak dan itu akan menumbuhkan sentra-sentra ekonomi di pedesaan begitu. Saya bahkan beberapa kali mengunjungi ya Kopdes, mengunjungi MBG, itu alhamdulillah luar biasa. Tentu ya ada dinamikanya, ada kritikannya ya kita harus terima, ada kekurangannya ya kita juga harus perbaiki. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang menjadi program prioritas Presiden yang sudah dieksekusi di lapangan itu ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Bagaimana misalkan MBG, CKG, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, termasuk koperasi desa dan kelurahan, itu tadi menjadi penopang ekonomi dan di saat yang sama juga ingin mengangkat derajat ya dari anak-anak bangsa kita begitu. Baik Kang Ujang, kita beralih sedikit untuk persiapan kemerdekaan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-80 dan kita menyaksikan akan sebentar lagi kita saksikan ini bagaimana sih dari kantor komunikasi kepresidenan sendiri untuk bentuk persiapan dan juga menyatukan pesan program yang nantinya akan berjalan di hari Minggu. Ya pertama kami mengucapkan Dirgahayu ya Republik Indonesia ke-80.
usia yang tentu unik ya, usia yang patut kita syukuri. Nah, apa yang kita lakukan ya tentu mengisi dengan hal-hal yang positif, dengan hal yang baik. Dalam konteks koordinasi komunikasi ya kami tentu pesannya adalah bagaimana kita membangun persatuan dan kesatuan bangsa ya. Hari ini kita menyaksikan di hari ini juga Pak SBY hadir gitu ya. Lalu Pak Jokowi juga hadir gitu. Itu kan mencerminkan bahwa Ada kedekatan, kekompakan, ada nilai persatuan kekompakan, gitu ya. persatuan. Jadi kita ingin bangsa ini jangan dipecah belah, jangan mau. Kita hadirkan ke depan persatuan dan kesatuan bangsa, kegotong royongan. Oleh karena itu masyarakat Indonesia ya harus menikmati kemerdekaan ini gitu. Nah, Pak Presiden menginginkan juga kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati. Maka muncul misalkan program 3 juta rumah juga. Ya itu juga kan bagaimana memastikan masyarakat Indonesia punya rumah yang layak. Ya sekolahnya dibangun ya, ada beasiswanya juga, bahkan rumah sakit juga dibangun, akan anak-anak ya, kedokteran juga akan dibeasiswakan, tadi makannya juga diberikan. Wah ini paket komplit Mbak Dewi. Jadi Pak Presiden ini punya paket komplit ya untuk bisa katakanlah membangun Indonesia ya sampai 2045 insya Allah, mudah-mudahan. Mohon doa restunya Mbak Dewi. Kita sama-sama berdoa untuk menyongsong di hari kemerdekaan itu lebih tepatnya ya Kang Ujang. Dan kita juga akan nanti menantikan bagaimana nanti pidato dari Presiden Prabowo Subianto untuk RAPBN 2026 nota keuangan. Dan Bang, untuk harapannya kepada masyarakat dalam perayaan hari ulang tahunnya nanti, bagaimana kita harus menikmati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari kantor kepresidenan, karena ada 16.000 yang akan diundang ke kantor kepresidenan dan itu akan diadakan 2 sesi. Tamu undangan bukan main-main, 8.000 dalam satu sesi. Itu seperti apa bentuk persiapannya nanti, Bang? Ya, ini saatnya rakyat bersyukur ya. Saatnya rakyat menikmati perjuangan pendahulu-pendahulu kita semua. Saatnya rakyat tadi menikmati kue pembangunan. Maka Pak Presiden atau kami dari Istana mengundang ya rakyat Indonesia untuk bisa menikmati kemerdekaan itu dengan ikut upacara bendera bersama. Sama-sama kita nikmati untuk 17 Agustus nanti di hari Minggu ya Bang ya. Terima Mbak kasih Dewi, Kang Ujang atas waktu dan juga informasi yang begitu luar biasa terkait dari kantor kepresidenan dan tenaga ahli kantor kepresidenan. Kang, kita akan menyaksikan sama-sama nantinya untuk sidang lanjutan dari tahunan MPR, DPR, DPD yang nanti akan dilanjutkan oleh pidato Presiden Prabowo Subianto terkait RAPBN 2026 ya Bang ya. Dan pemirsa, demikian informasi terkait dengan kantor kepala kepresidenan, bagaimana tadinya capaian-capaian dari program prioritas yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang sangat luar biasa. Kita nantikan bagaimana nanti untuk RAPBN 2026 dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih.